Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu untuk submateri, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu kompetensi pengetahuan, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mereview materi pembelajaran, menyimak tayangan video dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di mana x adalah variabel baik x kuadrat maupun x, dengan a adalah koefisien dari x kuadrat, dengan b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Konstanta di sini artinya suatu nilai yang tetap. Contoh persamaan kuadrat. Contoh pertama, 2x kuadrat ditambah 5x kurang 8. Di sini kita akan identifikasi yang mana yang A, B maupun C-nya. Ya. Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 5 dan konstantanya adalah min 8 atau negatif 8. Contoh yang kedua, 3x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Di sini persamaan kuadratnya kurang lengkap ya. Sehingga kita identifikasi A-nya adalah 3, yaitu koefisien dari x kuadrat. Karena tidak ada variabel x di sini, maka B-nya sama dengan 0 dan C-nya adalah negatif 9. Contoh yang ketiga, x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Kita identifikasi A-nya 1. Nah, di sini koefisien x kuadrat tidak tertulis, tidak kelihatan. Di situ umumnya adalah 1, yang 1 ini biasanya tidak ditulis. Dengan B-nya adalah 6 yang merupakan koefisien dari x, dan C-nya karena tidak ada maka C-nya 0. Nah, ini bentuk-bentuk contoh persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Bentuk ax kuadrat, bentuk yang pertama ini bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Jadi koefisien ax kuadratnya ini a-nya sama dengan 1. Ditulis x kuadrat tambah bx tambah c. Kita ubah dalam bentuk pemfaktoran, yaitu x plus p dikali x plus q, dimana untuk mencari nilai p dan q kita cari dengan p ditambah q hasilnya adalah b, dan p kali q hasilnya adalah c. Hasil penjumlahannya adalah koefisien x yaitu b, dan hasil perkaliannya adalah c. Kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan metode pemfaktoran. Yang pertama, x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat tambah 3x min 10 sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat min 2x kurang 15 sama dengan 0. Dan yang keempat, x kuadrat dikurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya silakan kita lihat ke yang berikut, tayangan berikutnya. Ya, berikut ini contoh persamaan kuadrat
dengan bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dimana kita tahu tadi a nya sama dengan 1, sehingga bentuknya itu menjadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita lihat contoh-contohnya di bawah ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari faktor-faktor dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 dengan syarat-syarat. Di sebelah ini kita orek-orek. Berapa dikali berapa hasilnya sama dengan 6. Dan berapa ditambah berapa hasilnya sama dengan 5. Nah, kita tahu faktor dari 6 yaitu bisa 1 kali 6 dan 2 kali 3. Di sini kita pilih 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka di bawahnya harus dengan angka yang sama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bila ini sudah tepat, maka kita tinggal mengisikan 2 dan 3 di baris yang kedua ini, yaitu x ditambah 2 dan x ditambah 3, sehingga hasilnya x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Di bawahnya x sama dengan ini plus 2, pindah nyebrang tanda sama dengan, maka plus berubah menjadi negatif 2. Demikian juga sebelahnya, x sama dengan ini plus 3, nyebrang menjadi negatif 3. Sehingga akar-akar dari x kuadrat plus 5x plus 6 adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3. Kita lihat contoh yang nomor 2. Nomor 2, x kuadrat tambah 3x min 10. Kita orek-orek di sebelahnya. Berapa dikali berapa hasilnya negatif 10. Dan berapa ditambah berapa hasilnya 3. Akar dari 10 adalah 5 kali 2 atau 2 kali 5. Di sini juga 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan min 10. 5 tambah 2 sama dengan 3. Di sini kita tinggal pilih yang mana yang menjadi negatifnya, apakah di 5 atau 2. Bisa dilihat di sini, kalau hasilnya ini hasil penjumlahannya positif, maka angka yang lebih besar itulah yang positif, sehingga negatifnya ada di min 2. Sehingga 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kita masukkan angkanya x plus 5, x min 2. Sehingga x plus 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Sehingga di sini x sama dengan ini plus 5 seperti tadi. Plus 5 pindah ruas menjadi min 5 atau x sama dengan, kalau negatif min 2 pindah ruas, pindah menyeberangi tanda sama dengan menjadi plus 2. Sehingga akar-akarnya menjadi x sama dengan min 5 atau x sama dengan 2. Contoh nomor 3. X kuadrat dikurangi 2x kurangi 15. Untuk mencari nilai P dan Q di sini, yaitu berapa kali berapa hasilnya negatif 15 dan berapa ditambah berapa hasilnya negatif 2. Nah, akar dari 15 kita tahu yaitu 3 kali 5. Sehingga di atas 3 kali 5, bawah juga 3 kali 3 tambah 5. Nah, supaya hasil penjumlahannya negatif 2, maka
kita pilih apakah di 3 atau 5 yang negatif. Karena hasilnya ini negatif, maka angka yang besar yang negatif. Nah, sehingga 3 kali negatif 5 hasilnya min 15, 3 tambah min 5 hasilnya min 2. Nilai 3 dan min 5 kita masukkan ke sini, yaitu X plus 3 kali X min 5. X plus 3 sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan plus 3 nyebrang pindah jadi min 3, min 5 nyebrang sama dengan jadi plus 5. Sehingga akar-akar dari X kuadrat min 2X min 15 adalah min 3 atau 5. Kita lihat contoh yang terakhir, contoh nomor 4. X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akarnya kita orek-orek di sebelah sini. Berapa kali berapa hasilnya 10, dan berapa ditambah berapa hasilnya negatif 7. Kita tahu akar-akarnya 10 adalah 5 kali 2. Untuk 7 juga min 7 kita tuliskan 5 tambah 2. Nah, di sini ada, kalau hasilnya dikali hasilnya positif, kalau di jumlah malah hasilnya negatif. Maka otomatis di sini dua-duanya harus negatif. Min 5 kali min 2 10, negatif kali negatif positif, dan min 5 tambah min 2 adalah min 7. Sehingga di sini untuk nilai P dan Q-nya kita isikan X kurang 5, X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan, ini negatif 5 pindah ke kanan, negatif pindah menjadi positif, pindah ruas, yang negatif menjadi positif. Demikian juga sebelahnya, X min 2 pindah ruas, menyeberangi tanda sama dengan, jadi negatif berubah menjadi positif. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Ya, demikian tadi 4 contoh yang berbeda yang bisa kalian pelajari. Ya, untuk latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan 4 soal di bawah ini, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nomor 1, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kurang 20 sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat dikurangi 12X kurangi 13 sama dengan 0, dan X kuadrat min 9X tambah 14 sama dengan 0. Silakan dikerjakan, Bapak tunggu hasil latihan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.